Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita ngopi horor. Malam ini kita coba ceritakan pengalaman-pengalaman dari Kak Tem. Mungkin pernah dilihatin pocong apa sing rata-rata serem. Kebetulan ini dapat cerita ini kiriman Mas Yasat. Jadi bukan pengalaman pribadi saya, tapi ini yang mengalami ini seorang teman saya. Jadi ceritanya seperti ini Mas Yasat. Sebelumnya saya tak nyapa rekan-rekan dulu. Oh, silakan. Selamat malam, mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang terbaik buat Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dan mumpung masih ada sisa-sisa bulan Syawal, kami atas nama Ngopi Horor mengucapkan minal faizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi gini Mas Yasa, ini cerita ini kiriman dari teman saya SMP dulu. Jadi kebetulan teman saya itu kerjanya di Jakarta. Lah, istrinya orang Jember. Jadi aslinya Ngajum. Terus dia bekerja di Jakarta di salah satu pabrik. Menikah dengan orang Jember. Kebetulan sekali Mas Yosan, setelah kita dulu ada musibah COVID itu kan nggak bisa mudik sampai 3 kali lebaran. Oh, iya. Jadi lebaran kemarin ini kan dia bisa mudik. Rencananya mudik dari Jakarta ke Jember dulu ke rumah mertuanya. Habis ke rumah mertuanya dia pulang ke Malang, lebaran di Malang. Jadi gini Mas Hasan, seperti biasa sudah menjadi tradisi. Jadi kalau kita itu kalau biasanya mau lebaran ataupun kalau kita yang istilahnya tinggal di tempat ini kan puasa atau lebaran kurang 3 hari 2 hari, kita kan ada tradisi ke makam, nyekar. Kebetulan teman saya itu sebut saja namanya Agus. Kebetulan Mas Agus ini kan belum pulang selama COVID itu 3 lebaran. Setelah bisa mudik, Mas Agus ini menyempatkan diri ke rumahnya mertuanya yang ada di Jember. Setelah itu dia kira-kira 2 hari di sana. Sewaktu mau pulang ke Malang, ganti mudik ke Malang, itu dia menyempatkan untuk berziarah, istilahnya nyekar ke makamnya mertuanya. Jadi bilang sama istrinya, karena waktu sudah nanti pulang ke Malang jam berapa Mas? Istrinya tanya seperti itu Mas Yosan. Terus ya nanti sore-sorean aja habis asar. Setelah itu karena namanya saudara banyak, ada budenya, ada buleknya di situ. Seolah-olah kelupaan mau acara ke makam tadi, nyekar tadi, kelupaan Mas Yosan karena banyak tamu, banyak saudara. Akhirnya setelah lewat jam 4 dia baru sadar, loh Mas nggak jadi ke makam ta, waktunya nyekar nanti. Habis nyekar kan kita mau rencana pulang ke Malang seperti itu. Ya wes dek, aku tak nyekar. Akhirnya bojone ditinggal, kamu ikut apa enggak? Wes Mas, aku tak nyiapin barangnya yang dibawa nang Malang, yang dibawa ke Malang kan gitu. Akhirnya teman saya Agus itu berangkat sendiri Mas Yosan ke makamnya. Berarti ini sebelumnya Mas Agus ini tahu ya lokasinya? Ya pernah ziarah, orang mertuanya kan tahu tempat makamnya. Akhirnya berangkat Mas Yosan, berangkat bawa motor. Lebaran udah 2 hari itu kalau di tempat kita kan rame-ramenya orang nyekar atau ziarah itu kan lebaran kurang 2 hari atau lebaran pas habis sholat itu masih ada yang nyekar. Nah itu ternyata
di kuburan umum itu sepi Mas Yosan. Berarti kan dia kira-kira perjalanan 15 menit dari rumahnya ke makam tadi. Nah, setelah nyampe makam, ternyata kok nggak ada motor parkir, nggak ada kendaraan lainnya. Waduh, saya ini sendirian mungkin gitu. Akhirnya karena sudah diniati mau nyekar ya tetap aja masuk lah. Kebetulan bilangnya Mas Agus itu makamnya mertuanya sama neneknya mertua itu di tengah, posisi lokasinya di tengah kuburan. Jadi dia habis parkir motor karena takut motornya agak dibawa ke tengah Mas Yosan. Apa masuk? Setelah itu bilangnya Mas Agus itu pertama kan sepi, makam itu sepi. Habis nyetandar motornya distandarin gini, dia kan bingung bingung cari parkir sambil mau Posisinya yang ngatur posisi motor tadi. Setelah itu, setelah motornya sudah selesai diparkir standarin, dia mau melangkah berjalan ke makamnya mertuanya itu. Kuburan itu ramai sekali Mas Yosan bilangnya. yang awalnya sepi. Yang awalnya sepi. Bilangnya Mas Agus itu, loh, lah tadi kok sepi sekarang kok rame. Tapi makam itu nggak kelihatan makam Mas Yosan. Jadi maksudnya batu nisan-nisannya makam itu seolah-olah nggak ada. Terus biasanya apa Mas Yosan? Kalau makam itu ada yang dijogok seperti rumah-rumahan kecil-kecil itu, iya. itu juga hilang Mas Yosan. Bilangnya hanya banyak tanaman kayak taman itu. Terus ya tanahnya lapang tapi banyak tanaman. Lah orang di kuburan itu banyak ya kayak orang halal bihalal gitu. Mas Yosan bilangnya, loh, lah kok jadi kayak gini, kuburannya tadi sepi sekarang loh. Lah makamnya kemana? Bingung dia nyari, kok nggak ada batu nisan makam-makam tadi yang berjejer-jejer tadi kok hilang. Kan bengong itu Mas Agusnya, bengong. Jadi ngeliatin orang-orang itu di kuburan tuh ya kayak halal bihalal, kayak salam-salaman itu. Terus kan dia bengong gini. Habis itu di sebelahnya itu ada yang nyapa Mas Agus tadi, disapa seseorang. Awakmu aten apa le? Gitu. Ada yang nyapa itu seorang kakek-kakek. Awakmu aten apa? Kamu mau ngapain le? Terus Mas Agus itu bilang gini, loh saya mau ke makam, mau nyekar, mau ziarah, kayak gitu. Oh, yo, gak apa-apa wis, ate nyekar nyekaro. Kalau mau ziarah aja. Loh tapi makamnya kok hilang semua gitu. Mas Agus itu bilang gitu sama kakek. Tampilannya berubah total ya? Iya. Ya, batu nisannya hilang, terus kejeng-kejeng itu rumah-rumah nggak ada. Tampilan makam-makam biasanya kalau di tempat kita kan banyak pohon kamboja Mas Yosan. Itu bilangnya seperti pohon hias bunga-bunga hias kayak taman itu. Tapi ya pakaiannya bilangnya Mas Agus ya pakaian biasa, maksudnya pakaian biasa itu enggak seperti keraton ataupun pakai sorban-sorban, enggak, yes. Pakaian umum lah, pakaian orang umum lah. Iya. Terus habis itu ada yang duduk-duduk Mas Yosan. Habis salaman-salaman itu kelihatannya orang-orang yang di situ habis salaman-salaman itu ya duduk-duduk nongkrong-nongkrong. Ya ada yang makan jajan, makan cemilan gitu. Tapi wajahnya jelas katanya. Wajahnya ya jelas. Maksudnya nampak kelihatan manusia. Nah, setelah itu yang nyapa tadi, seorang kakek-kakek yang nyapa tadi, wes lela ate nyekaro. Loh, lah yang makamnya mertua saya sama nenek mertua saya itu, keluarga saya itu kok nggak ada, bilangnya gitu kan, bingung. Ya golek ono sih, bilangnya gitu, suruh nyari dulu. Lah Mas Agus tadi ya terpaksa muter-muter di situ Mas Yosan, tapi ya nggak ketemu, makamnya hilang semua. Akhirnya dari situ dia duduk
duduk ngeliatin orang-orang, ya ada yang makan, ada yang minum-minum kopi juga. Ya pokoknya kayak kehidupan biasa, tapi nggak ada rumah bilangnya Mas Yosan. Maksudnya nggak ada rumah-rumah ataupun duduk ada kursinya, ada mejanya, itu nggak ada. Nah, setelah kejadian itu, tahu-tahu Mas Agus itu berdiri. Habis berdiri, mau jalan dia, kalau gini nungguin orang-orang apa yang di kuburan rame itu nanti nggak nyekar-nyekar. Akhirnya dia berdiri dia jalan. Pas jalan dia kesandung kayak pohon gitu, dia jatuh. Akarnya pohon itu dia jatuh. Nah, setelah jatuh, ternyata bangun-bangun itu Mas Yosan sudah dikerubutin saudaranya sama tetangganya. Jadi ternyata dia itu setelah kesandung itu pingsan, dan keluarganya kan bingung sampai malam kok gak pulang, pamitnya mau nyekar ke makam kok gak pulang. Akhirnya istrinya sama saudara-saudaranya kan nyari di kuburan tadi. Berarti saat muter-muter tadi Iya, lama makam, ya. Jadi bilangnya Mas Agus itu ketemunya jam 9 malam. Jadi keluarganya, istrinya sama saudaranya itu nyari, bilangnya yang menemukan itu dia tiduran di apa namanya, cungkup. Nah, di cungkup rumah-rumah kuburan itu, tapi bukan di kuburannya mertuanya, kuburannya orang lain. Nah, jadi setelah dia sadar dibangunin sama keluarganya, loh, Pak Leknya itu bilang gini, kok niku lo jarine pamitan nyekar kok sampai lapo turunan ini. Bilangnya dikira tidur. Loh, saya nggak tidur, saya tadi mau nyekar, ternyata kuburan ini rame, banyak orang halal bihalal, banyak orang kayak lebaran gitu, ya saling maaf-maafan gitu banyak. Nah, saya bingung, kuburannya hilang, saya mau nyari kuburannya bapak ibu nggak ada, bilangnya gitu. Akhirnya sama keluarganya, wis ayo tak terol nyekar dulu. Akhirnya banyak istilahnya yang nyekar situ keluarganya, saudaranya sama istrinya jadi ikut nyekar karena nganterin sambil nyari, sambil akhirnya nyekal bareng-bareng, ziarah bareng-bareng. Akhirnya setelah nyekar diajak pulang ke rumah, akhirnya nggak jadi pulang ke Malang malam itu karena sudah terlalu malam Mas Yosan, karena bawa motor, dia juga bawa anak kecil anaknya. Jadi besok paginya dia pulang ke Malang. Setelah pulang ke Malang, nyampe di rumah ketemu saya, dan cerita ini diceritakan kepada saya. Mungkin seperti itu Mas Yosan ceritanya dari Mas Agus tadi. Sampai berapa lama itu di makam itu ya? Sampai jam 9. Nah iya. Ngopi-ngopi dulu. Tapi dia sepertinya yo nyata gitu Mas Yosan, maksudnya nggak ada rasa takut, nggak ada jadi apa ya, kayak terhipnotis, kayak bengong, nggak sadar gitu Mas Yosan. Berarti mungkin pada saat dia memosisikan motor tadi kan, mungkin dia kepleset atau apa, Mungkin seperti itu. artinya yang awalnya makam tadi di bayangan pada saat dia pingsan tadi kelihatan silaturahmi orang. Bisa jadi seperti itu. Yang awalnya dia datang, kuburannya kelihatan sepi, terus dia bilang, waduh kok sepi, nggak ada temennya nyekar ini, biasanya makam itu rame. Karena dia sudah telat, istilahnya mau nyekarnya kan sudah lebaran 2 hari, jadi sepi. Mungkin dia nggak fokus masuk kuburan, setelah lihat sepi mungkin ada perasaan takut apa-apa, dia nyetan dari sepeda, habis parkir motornya, dia lihat gini kuburannya sudah berubah. Mungkin seperti itu. Apalagi juga Mas Agus ini kan bukan orang asli situ. Ya, pendatang, mertuanya yang dari Jember ya.
kakek-kakek yang nyapa tadi kan nggak tahu Lah. itu betul orang itu orang yang Nah, sudah bisa jadi seperti ada itu. atau gimana kan. Ya untungnya nggak jahil Mas Yosan. Biasanya kan ada yang diumpetin sampai ketemunya besoknya atau 2 keluarganya hari. susah nyari. Ya. Anu bukan makam umum seperti tempat kita makam desa lah seperti itu. Sama. Awalnya kita mungkin nggak percaya dengan dunia-dunia lain, goib. Tapi ada juga yang mengalami, aku ini loh tahu gitu. Seperti itu. Jadi mungkin pengalaman-pengalaman ini bisa kita ceritakan, kita saling sharing supaya kedepannya mungkin yang pemirsa juga yang nonton biar nggak sembrono kalau Bisa hati-hati lebih hati. makam, mungkin di tempat-tempat yang agak mistis yang jarang-jarang dikunjungi orang mungkin assalamualaikum dulu atau mungkin Ya, betul permisi lah paling enggak. Ya. itu mungkin itu yang kita petik untuk cerita dari Cak Tem ini, dari rekannya tadi Mas Agus. Terima kasih itu cerita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.